dari tapi apa yang beliau hidup menurut saya ya. Karena dari kehidupannya beliau saya banyak belajar. Oke, Betul ketika banget. dia bantu orang, bantu timnya, dia bantu dengan sepenuh hatinya, teman-teman. So hari ini no wonder kalau teman-teman nanti dengar ceritanya beliau, beliau beberapa 2 tahun lalu sepertinya atau setahun kemarin, 2 tahun lalu mengalami hal yang mungkin nggak oke buat beliau dan keluarga, tapi karena apa yang dia udah tabur, so hari ini beliau menuai besar menurut saya. Timnya semakin besar. Oke, kalau teman-teman diceritain buat teman-teman yang baru pertama kali datang, ikutan BTL, teman-teman dengar ini bisnis. So teman-teman boleh dengar, boleh buktikan sendiri bahwa di bisnis Prudential yang tadinya beliau mengalami hal yang nggak banyak orang, nggak semua orang nggak inginkan, tapi bisnisnya bukan semakin kecil, tapi semakin besar, semakin kompak. Itu yang saya dapetin dari beliau. Betul banget. Langsung pastinya semua jadi nggak sabar ya kok ada videonya ya. Kita bakal tonton bareng-bareng sambil teman-teman boleh siapin catatannya. I am not a stranger to the dark. Hide away, they say, 'cause we don't want your broken parts. I've learned to be ashamed of all my scars. Run away, they say, no one will love you as you are. But I won't let them break me down to dust. I know that there's a place for us, for we are glorious. When the sharpest words wanna cut me down, I'm gonna send a blood, gonna drown them out. I am brave, I am bruised, I am who I'm meant to be. This is me. Look out, 'cause here I come, and I'm marching on to the beat I drum. I'm not scared to be seen, I make no apologies. This is me. Another round of bullets hits my skin. Well, fire away, 'cause today I won't let the pain sink in. We are bursting through the barricades and reaching for the sun. We are warriors. That's what we belong. I won't let them break me down to dust. I know that there's a place for us. Oh, we are glorious. The sharpest words wanna cut me down. I'm gonna send the blood, gonna drown them out. I am brave, I am bruised, I am who I'm meant to be. This is me. Look out, 'cause here I come, and I'm marching on to the beat I drum. I'm not scared to be seen, I make no apologies. This is me. When the sharpest words wanna cut me down, I'm gonna send the blood, gonna drown them out. This is brave, this is bruised, this is who I'm meant to be. This is me. This is me. I'm gonna send the blood, gonna drown Oke, thank you, thank you. Selamat pagi, terima kasih dan silakan duduk. Kayaknya lihat
muka-mukanya banyak yang nggak kenal saya nih ya. Kenalin, saya dari agensi Melinda 3. Karena saking seringnya bolak-balik gitu ya, jadi agensi Melinda 3. Tapi hari ini bersyukur dikasih kesempatan untuk bisa berbicara, ngobrol-ngobrol ya, tukar pikiran dengan teman-teman semua. Karena apa? Karena teman-teman memutuskan hari ini ada hadir di sini di hari ini. Kasih aplaus dong buat teman-teman dong. Oke, yang online ada siapa ya? Ada Nindi, ada Candy ya semua. Halo, halo, ada Linda ya. Eh, Thank you, semoga bisa kita bisa belajar bareng-bareng ya hari ini ya. Hari ini saya akan sedikit sharing tentang trik-trik ya. Trik-trik yang sangat powerful, udah melewati penelitian orang-orang bule sana yang meneliti. Seneng saya kalau ngerjain Cindy apalagi udah lama ya. Oke, berikutnya adalah kita sebagai seller. Kok beda di sini sama di layar? Dua kali, siapa yang megang bendera? Glenn ya. Tolong ya kok Glenn ya. Oh, oke. Kita sebagai seller, teman-teman, kita perlu mendeliver sebuah cerita atau ide-ide kepada customer kita. Buat apa sih?
Karena ide dan cerita ini akan memberikan kepada mereka, menginfluence mereka ada sebuah benefit ketika mereka ambil sesuatu yang katanya produk untuk hidup mereka. Nah, itu fungsinya kita kalau jalanin proses yang benar, teman-teman. Nggak jalan lagi? Habis dong ya. Teman-teman, orang-orang tuh sangat tertarik kepada apa yang memberikan keuntungan, benefit buat mereka. Kalau nggak untung, ngapain mereka tertarik? Hmm, contoh di sini ada yang nggak suka apa ya misalkan ya kopi, ada yang nggak suka kopi nggak? Sorry, siapa namanya Ci? Oh, Cimeldi ya bener. Cimeldi saya tawarin kopi, mau sehebat apapun, sebagus apapun tuh kopi, laku nggak? Enggak, karena nggak ada benefit. Nggak ada benefit dalam diri seorang Meldi. Kopi naon dah orang mah teu beuki kopi. Kopi. Saya terjemahin ya tadi bahasa Jerman. Kopi kopi apa deh? Gue mah nggak suka kopi. Lu maksa-maksa jual kopi. Gue beli kopi buat apa? Betul? Nah, dan sayangnya banyak sekali di luar sana ya partner-partner yang baru mereka caranya seperti itu. Mereka nggak paham, mereka nggak mengerti, hanya menjual produk. Yang ada mereka capek, nasabahnya jijai. Betul? Akhirnya bilang ke temennya, ke mamahnya, ke pasangannya, gila, susah jual asuransi. Betul? Banyak terjadi nggak di luar sana? Banyak. Makanya jangan jalani dengan cara yang salah. Kita di sini bersyukur kita di-equip, dikasih tahu ada orang-orang yang sudah duluan, capek duluan, salah duluan. Mereka kasih tahu nih resepnya nih. Kamu jangan begini, nanti capek kayak saya dulu. Nah, gitu ya. Sorry. Dan sayangnya, sebagus apapun cerita tersebut, ide tersebut, mereka hanya akan beli ketika mereka merasa ini lebih untung dari harga yang mereka harus bayar. Kalau nggak merasa untung, mereka nggak akan ngambil. Nah, ini cara kerja otak selalu seperti ini, teman-teman. Jadi kalau teman-teman ngasih proposal, bikin proposal, kan bikin proposal itu skill, teman-teman. Bikin proposal itu skill. Kalau teman-teman kasih proposal, misalkan premi 300 juta setahun, kali 5 tahun 1,5 M. UP keluar cuma 1,6. Dia akan berpikir itu untung nggak? Basicnya enggak. Tapi kita dengan menambahkan story atau ID, mungkin bisa jadi menguntungkan. Kok kita nggak tahu di usia kita yang senior seperti ini 5 tahun bakal seperti apa ke depan kok. Bayang nggak kok baru store setahun 2 tahun belum beres, tapi kok bisa memastikan warga Koko menerima apa yang Koko siapkan. Sih, berbeda nggak? Berbeda. Jadi kita di sini perlu pandai memberikan, mendeliver, menginfluence calon customer kita. Sayangnya banyak di luar sana mungkin yang nggak nggak suka training, yang nggak suka belajar, nggak paham seperti ini. Maka mereka hanya kok lumayan kok, untung 100 juta dalam 5 tahun. Kayaknya nggak banyak yang ngambil tuh. Dan mereka akan capek sendiri. Dan mereka akan bilang terulang lagi siklus. Akhirnya muntaber lagi. Muntaber, mundur tanpa berita ya. Bagus sih ngurangin persaingan ya. Ngurangin persaingan ya. Agent prudensial zaman saya ada 200.000 teman-teman. Zaman sekarang tuh nggak terlalu banyak. Ada yang tahu update-nya berapa? 20.000 ya. Teman-teman tahu nggak ya 20.000 yang aktif paling hanya 5.000 sampai 7.000. Saingan kita tuh bukan 20.000, bukan zaman saya 200.000, bukan. Tapi 10.000 agen aktif zaman saya. Mungkin zaman sekarang 5.000 agen aktif. Itu yang mereka yang berjuang, yang benar-benar paham bahwa mereka bisa menggapai sesuatu di sini, teman-teman. Itu yang kita perlu beat. Kerja kerasnya mereka, skillnya mereka, kita perlu menyeimbangkan. Kalau nggak kita kalah, teman-teman. Kalau nggak kita kalah. Oke. Nah, ini tadi saya cerita ya. Buat meningkatkan value dari sebuah keuntungan, kita perlu cerita
atau ide-ide yang kita deliver ke mereka. Nah, ini selling proses ya. Oke, berikutnya. Nah, kenapa story itu penting, teman-teman? Story itu akan memberikan emosi. Emosi bukan emosi marah ya. Emotion bahasa Inggrisnya. Emosi itu adalah perasaan. Dan faktanya menurut penelitian, orang tuh nggak pernah beli berdasarkan logika. Mereka akan menimbang berdasarkan logika. Dan membeli berdasarkan perasaan, berdasarkan emosi. Oh iya, untung juga ya. Tapi ini untung nggak ya? Aduh, tapi kalau gue bisa bikin tenang, anak gue nggak akan susah. Ada apa-apa. Aduh, tenanglah hidup gue lah. Ambil lah. Sih, mereka beli berdasarkan emosi. Walaupun jualannya jual dedet. Kalau zaman dulu mah ada ya. Ibu-ibu di pasar ceritain, ini budak mana kumaha, iya pak ya, ngedengarnya pusing gitu ya, nggak masuk logika, capek hati. Tapi begitu dia pakai, kan orang teh babaturan jeung maneh geus 15 tahun, mualah nggak nyalakakeun maneh. Perasaan gak enak. Doh, ambil yang paling kecil. Banyak terjadi zaman dulu banyak. Sekarang mungkin lebih berkurang ya. Tapi people buy with emotion. Good story akan memberikan good emotion, teman-teman. Jadi kalau cerita yang positif, yang bagus ya. Jangan cerita yang jelek-jelek ya. Kita pandai bercerita. Oke. Nah, gimana caranya kita mendeliver good story? Nah, ini kita pengen tahu ya, yang kita pengen pelajari ya. Ya, tentunya kita harus jadi good influencer. Influencer yang baik. Banyak nggak kalau teman-teman buka sosmed influencer yang gila, yang gedek gitu, yang baru-baru terjadi ini ada yang ngomong soal martabak, gula dan anjing gitu ya. Teman-teman cari sendiri ya. Malas nggak dengarnya? Malas kan? That's it. Dia bukan influencer yang bagus, teman-teman. Tapi ada yang mungkin contohnya kayak Dokter Gia. Ada yang tahu Dokter Gia? Adem nggak dengarnya? Jadi paham nggak kita? Dia influencer yang bagus, teman-teman. Dia influencer yang bagus. Cara dia, intonasinya ya. Nah, untuk menjadi seorang influencer yang baik, kita perlu mengetahui hal ini, teman-teman. Gimana cara kerja otak manusia? Ya, seperti tadi ya. Oh, otak manusia itu akan tertarik sama yang menguntungkan mereka, bukan yang mengambil mereka, gitu ya. Dan kita juga perlu paham karakter manusia ya. Kita belajar di sini kelasnya ya, betul? Dan kita juga perlu memahami prioritas hidup mereka dan kondisi mereka saat ini dengan cara fact finding. Diajarin juga ya cara fact finding ya. Dan terakhir tuh ada prinsip-prinsip yang memang udah diteliti. Ini manusia tuh punya prinsip seperti ini. Nah, kenapa sih mereka meneliti akhirnya menemukan manusia tuh punya prinsip seperti ini? Ya simple, kayak mereka meneliti contohnya ada peneliti meneliti kalkun, teman-teman ya. Jadi kalau misalkan nih ada seorang kalkun ya, baru bertelur dan akhirnya Philip berdiri di sebelahnya. Dan Philip berbunyi ciap, cip, cip, cip gitu yang nirin suara anak kalkun ya. Kalkun tersebut akan menganggap Philip anaknya. Yes, yes, yes. Kalkun akan menganggap Philip sebagai anaknya. Senang ya saya jadi pembicara bisa balas ya. Karena kecenderungan otak kalkun seperti itu. Sama manusia pun memiliki kecenderungan-kecenderungan, prinsip-prinsip yang baku. Oh manusia mah bakal seperti ini. Mereka udah teliti teman-teman. Dan juga misalkan laron. Laron tertarik malam bukan? Ya, nah kita pelajari gimana soal manusia. Apa aja sih yang membuat manusia menjadi tertarik? Pertama adalah prinsip mahal. Itu berkualitas. Kalau ya nanti kita jelasin belakang nanti dulu ya. Saya kasih tahu dulu apa aja sih prinsip-prinsipnya. Pertama adalah prinsip mahal dan berkualitas. Saya akan bahas di belakang. Yang kedua, prinsip kontras. Jadi belang bentong sangat kontras gitu ya bedanya. Ketiga adalah prinsip social proof. Yang keempat adalah prinsip komitmen itu sama dengan konsistensi, teman-teman. Nanti saya jelaskan di belakangnya. Tahan dulu kebingungannya. Prinsip foot in the door, prinsip otoritas, prinsip timbal balik,
dan prinsip kesukaan, preference, suka dan gak suka. Terakhir adalah scarcity, prinsip scarcity ya. Oke, kita bahas yang pertama ya, prinsip mahal itu sama dengan berkualitas. Nah teman-teman, zaman dulu ketika saya nggak mengetahui suatu barang, dulu saya bukan orang yang suka mencermati, melihat itu, ngulik-ngulik. Saya mau beli barang, saya ulik dulu. Kalau sekarang tuh saya beli barang, saya ulik dulu, teman-teman. Begitu udah tahu, saya ke tokonya nggak banyak babi bu, saya beli. Karena saya udah riset duluan di belakang. Tapi zaman dulu nggak. Datang, lihat, bingung mau beli yang ini apa yang ini. Yang ini lebih mahal, yang ini harganya lebih murah. Saya beli yang paling mahal karena saya bingung nggak tahu. Saya punya berprinsip, manusia berprinsip lebih mahal, lebih berkualitas. Kalau mereka nggak tahu, nggak paham tentang sesuatu tersebut, mereka akan menggunakan prinsip ini. Mahal sama dengan berkualitas. Nah, ketika manusia menghadapi keterbatasan informasi, mereka akan mencari sinyal yang lebih murah dicerna. Sinyalnya apa? Harga. Wah, harga ini lebih mahal nih. Makanya lebih bagus kayaknya nih. Nah, pernah ada kejadian dulu di luar negeri, gitu ya. Ketika nggak, kenapa jadi balik lagi ke sini sini? Oh, oke oke. Warnanya ya. Oh iya, naikin ya. Naikin satu tadi -2 ya. Nah, ketika manusia menghadapi keterbatasan informasi, mereka akan mencari sinyal yang lebih mudah dicerna. Jadi ketika, nih saya duluan aja ya, slide belakangan. Jadi ada kejadian di luar negeri waktu itu, di sebuah toko perhiasan, udah mau bangkrut teman-teman. Si pemiliknya udah pusing, udah mau tutup aja toko. Telepon ke manajer toko dia. Bang, kerja yang bener. Oh enggak ya. Bang, tolong barang saya semua di sell 50% aja. Biar cepat laku. Oke, tutup teleponnya, beres, si manajer tokonya bingung. Sorry, ngomongnya bukan 50%. Dipotong setengah, dipotong 2 harganya, biar laku. Si manajer tokonya waktu itu mungkin lagi sibuk, lagi nggak konsen dengarnya, harganya semua perhiasannya dikali 2. Jadi si manajer toko menaikkan semua harga jual perhiasannya menjadi 2 kali lipat. Anehnya yang terjadi adalah barang toko tersebut malah laku, teman-teman. Dengan harga 2 kali lipat. Karena banyak orang nggak ngerti perhiasan, betul nggak sih? Di sini siapa yang meriset tentang perhiasan? Oh, berlian yang karatnya segini, kejenian segini. Ada yang meriset, ada yang tahu, ada yang paham? Nggak banyak, betul? Ketika kita beli perhiasan, yang kita lihat adalah harga. Ini lebih bagus, ini lebih bagus, budget ada, beli yang ini ah. Seperti itu kan? Nah, jadi prinsip ini sudah banyak terbukti, teman-teman. Ketika manusia menghadapi hal yang tidak mereka pahami, mereka akan menggunakan prinsip mahal tuh berkualitas. Oke, berikutnya. Nah, ini kejadian di flagship iPhone pertama kali. iPhone tuh dulu belum jarang yang ada flagship ya, betul? Banyak kan handphone medium entry ya. Salah satu flagship yang paling mahal duluan keluar, nggak ada lawan. Paling mahal sejagat raya ya, kalau zaman dulu ya. Adalah iPhone. Oh, iPhone mahal, nggak kira-kira aja. Tapi kok laku? Padahal teman-teman tahu nggak, dengan medium entry aja yang misalkan handphone 5 jutaan, RAM-nya si iPhone 17 kalah, prosesornya sama, memori lebih kecil, barangnya lebih murah, lebih komponen dasarnya lebih murah, tapi kok dia bisa lebih laku? Karena dia memahami prinsip ini, karena mereka memanipulasi prinsip ini. Dijadiin iPhone keren, branded. iPhone udah kayak tas branded sekarang dibawa-bawa orang. Saya nggak tahu zaman angkatan saya sih udah nggak terlalu ya. Tapi anak muda kayaknya seneng tuh begitu tuh. Bener nggak sih? Digini-gini kalau 3, kalau bisa 7 bawanya gitu ya. Tapi iPhone paham prinsip ini teman-teman. Dan mereka mengeksploitasi, memanipulasi kita semua nih. Gitu. Tapi ini adalah prinsip yang kita perlu pahami.
teman-teman. Gimana caranya mengaitkan dengan kita sebagai bisnis insurance? Kalau memang orangnya punya kecenderungan dan nggak terlalu paham soal asuransi, ya kita bandingin PCA, PCB. Betul? Nah, ini PCA rate-nya lebih murah, tapi PCB lebih berkualitas. Dia terserah dia lagi pakai prinsip yang mana. Kalau dia nggak paham, mungkin dia ambil PCB. Wih, ini lebih bagus, duitnya ada dia, betul? Tapi kalau orang yang paham, memahami, yang suka ngulik, mungkin mereka akan milih PCA, betul? Jangan pernah tawarkan satu proposal ke nasabah, teman-teman. Karena kita tahu ada prinsip ini salah satunya ya. Nanti ada prinsip berikut yang berkaitan. Yuk kita masuk ke prinsip kedua. Bungkus? Bungkus. Semoga teman-teman lebih paham ya. Saya coba jelasinnya dengan cara yang kita mudah dimengerti aja. Setuju ya? Berikutnya. Prinsip kontras, teman-teman. Prinsip kontras ini sering sekali kita pakai juga. Di luar sana juga banyak yang pakai. Kita tunjukin dulu nih produk dengan harga tinggi. Kita kasih lihat nih preminya yang tinggi gitu ya. Maka produk lain akan terasa lebih murah. Akan terasa lebih murah. Prudential juga paham, mereka bikin UP 5M rate-nya lebih murah nggak? Lebih murah, Prudential paham gitu prinsip kontras ini. Nah contoh lain adalah ketika saya di Singapura, waktu itu mau beli iPad. Saya udah cek harga iPad tuh waktu itu 14 juta lebih gitu ya yang saya mau. Saya datang ke waktu itu di Singapura saya beli iPad zaman dulu ya. Saya pikir beli di Singapura lebih murah ya. Saya beli, harganya udah tahu sekian, saya beli aja. Tiba-tiba, oh ya, you tahu nggak ini tuh lebih enak kalau pakai earbuds karena gini. Harganya berapa? Cuman 2 juta. Waktu itu ya, dolar masih murah ya. Iya juga ya, tanggung ya. Udah beli segini, beli lagi earbuds. Boleh saya ambil, ya oke saya ambil deh. Nggak lama, kok kalau lu pakai tab, sekarang tuh zamannya pakai pensil. Coret-coret ini. iPad emang buat coret-coret, buat nyatet, buat apa? Pakai jari mana enak. Iya juga ya. Iya juga ya. Harganya 2 juta lebih. Saya ambil. Udah mau bayar. Kok lu tahu nggak baterai iPad lu pakai hampir 2 tahun tuh baterai 70% health-nya biasanya. Karena baterai kan dipakai ya. Kalau lu ambil garansi bayar 100 juta lebih, lu 2 tahun tinggal ngomong ke Apple Store. Baterai saya 70% mau diganti baru kok. Harga baterai baru 6 juta. Iya juga ya. Jadi ini 20 juta lebih teman-teman. Mereka paham prinsip kontras, dia tunjukin yang besar dulu, baru yang kecil-kecil, nggak kerasa mahal. Padahal kalau saya beli satu apel pensil dulu saya mikirnya 2 juta, mahal amat jadi pensil doang ya. Bener nggak? Saya beli pensil tuh yang merek apa, Stadler, ngan 1.000 gitu ya. Zaman sekarang malah udah banyak yang merek Cina 100.000, betul? Gila nggak tuh? Disangka murah waktu itu saya tertipu saya oleh penjualnya ya. Tapi mereka paham prinsip kontras teman-teman. Sayangnya kalau kita pun nggak memahami ini, kita perlu paham supaya kita bisa pakai teman-teman. Betul? Nah ini sering dipakai di bioskop teman-teman. Popcorn tuh nggak pernah ada 2, selalu ada 3. Kenapa? Kalau kita beli yang gede seakan-akan mahal teman-teman. Harganya 70.000 betul? Tapi kalau taruh yang medium 55.000, tanggung. Tanggung. Mending yang gede dengan beda 15.000 betul? Manusia mikirnya akan seperti itu. Dan akhirnya yang laku cuma popcorn kecil dan popcorn gede. Dan mereka memang nggak pengen jual popcorn medium. Itu hanya bait teman-teman. Karena mereka paham prinsip kontras. Gitu. Kalau cuma jual satu popcorn kecil dan gede, yang laku akan yang kecil teman-teman. Karena perbedaannya jauh, 20.000 dan 70.000. Nah, gitu ya. Nah, kita sebagai pebisnis insurance ya kita perlu paham juga. Ya, kita banding-banding ini kok kalau ambil PCB, PCA, ini ada link term, ada tradisional. Kita kasih lihat ke mereka perbandingannya, kita bikin resume. Kok menurut lu pending yang mana? Otak mereka akan bekerja kontras. Ya ini lebih murah ya. Nah, kalau yang nggak ngerti, yang ini lebih mahal lebih bagus nih. Betul? Jangan pernah kasih satu proposal teman-teman.
bikin resume, jangan males tinggal bikin Excel ya. Ambil sekian produk ini. Ini sangat membantu proses penjualan teman-teman. Nah, yang ketiga, yang kedua bungkus ya, mudah dipahami ya. Yang ketiga adalah prinsip social proof teman-teman. Social proof adalah kalau orang banyak menyetujui, berarti ini benar nih. Oke. Semakin banyak orang yang menyukai dan akan membuatnya menjadi terasa benar. Percaya nggak teman-teman kalau beli online shop, semua pada pernah beli online shop ya, di kuning, di hijau, di mana lagi tuh. Oren ya. Ketika teman-teman beli barang, mesin cuci Sanyo keluar, mesin cuci Sanyo ada 5-6 biji gitu ya. Yang teman-teman cari yang mana? Paling banyak review. Reviewnya yang bintangnya 1 atau bintangnya 5? Kenapa 5 dicari? Bagus ya. Oh 5 ini bagus ya. Ketika banyak orang bilang ini bagus, otak saya akan ini bagus juga. Padahal itu mungkin bayaran kita nggak tahu ya. Kita nggak tahu ya. Tapi otak manusia seperti itu cara kerjanya teman-teman. Begitu social approve, saya akan ikutan approve. Nah, zaman dulu sering banget nih dipakai nih. Launching nih makanan baru nih. Ketika launching baru, antriannya panjang. Wah, makanan apa nih? Enak kayaknya nih. Betul? Begitu saya ngantri, saya makan biasa aja. Biasa aja. Betul? Ya ini karena prinsip social approve dan mereka paham teman-teman. Mereka pakai hal seperti ini. Nah, kita di bisnis prudensial, ya kita juga sering-sering cerita, kok aduh kok zaman sekarang mah kok orang udah banyak banget yang pakai seperti ini. Kok liatin kok mereka ambil ini, ambil itu. Kayak apa? Karena ini produk laris banget kok. Nah, udah banyak yang ngambil. Temen kok ada yang pakai juga kan? Iya sih itu juga pakai. Betul kok. Banyak orang pakai. Nah, jadi dia bilang dalam otak dia akan berpikir, ini bagus. Betul? Pasti ambil nggak? Iya belum tentu. Nanti dia akan mikir budget, dia akan mikir dan lain-lain. Tapi mempermudah stepping stone penjualannya teman-teman. Karena kita paham proses ini. Prinsip ini, sorry. Prinsip social proof. Paham? Bisa dibungkus? Bungkus ya, itu prinsip ketiga. Prinsip keempat. Komitmen dan konsistensi. Wih, kata-katanya kalimatnya susah. Maksudnya gimana itu teh? Maksudnya kumaha gitu ya. Maksudnya seperti ini teman-teman. Manusia itu kalau udah memutuskan sesuatu akan cenderung mempertahankannya. Contoh nih waktu ekstrim zaman dulu nih ya. Misalkan pilihan presiden. Presiden gemoy sama presiden kurus gitu ya. Pas zaman presiden gemoy dan yang agak kurus, misalkan saya milih presiden kurus atau milih presiden gemoy. Nah begitu yang kepilih si presiden kurus, kan saya milih presiden gemoy. Wah saya akan menyalah-nyalakan si presiden kurus. Karena saya udah milih duluan si gemoy. Tapi ketika saya milihnya yang kurus, nggak milih si gemoy, si kurus menang nih. Misalkan ya, waktu itu menang kebetulan ya. Tiba-tiba seiring perjalanan awal bagus, tiba-tiba jadi ada aneh-aneh gitu ya. Saya tetap bilang, ada orang yang baik. Saya akan mempertahankan keputusan saya dulu. Even though situasinya mungkin udah nggak sebagus dulu. Sih, ketika saya berkomitmen memutuskan sesuatu, saya akan berkonsisten mempertahankannya. Aneh ya, tapi itu cara kerja otak manusia. Gitu. Nah ya, contoh lain toko grosir. Saya suka beli, misalkan obat napas saya ya, obat paru-paru saya, obat paru-paru tahu ya, yang suka ketemu saya pasti tahu itu. Pelatih otot paru-paru saya ya. Jadi, iya betul iya. Jadi kalau saya beli itu suka saya beli satu box yang bungkusan, satu box yang kaleng teman-teman. Astagfirullah. Dan believe or not, bertahun-tahun saya beli
di toko yang sama tanpa pernah membandingkan ke yang lain. Padahal di yang lain mungkin lebih murah nggak sekarang? Mungkin, tapi kita udah nggak tahu. Pokoknya saya udah memutuskan ini dulu saya riset, oh ini paling murah, saya beli di sini. Dan ketika saya memutuskan ini paling murah, worth it saya beli di sini, saya akan beli di sini bertahun-tahun. Konsisten. Konsisten. Komitmennya duluan. Mau beli di sini, komitmen saya. Ini paling murah. Kecuali bangkrut, saya akan mencari lagi teman-teman. Berani dan tangguh. Tapi ketika saya udah sekali riset, oke, berkomitmen memutuskan ini yang paling murah, paling worth it, memutuskan berkomitmen, saya akan persisten selama bertahun-tahun tanpa pusing lagi meriset teman-teman. Benar. Sama kalau yang cewek, salon. Salon kan nggak semua capsternya dia terus ya. Tukang cukurnya dia terus ya. Tapi begitu dia enak nih di Anata, nyaman begini. Mau capsternya ganti-ganti, tuh orang balik lagi. Tuh orang balik lagi. Karena dulu dia udah memutuskan. Walaupun mungkin ada yang ngomong, temennya ngomong, Anatamu udah jelek sekarang. Maaf ya. Jangan dipublish ya. Ini mah contoh ya. Contoh, maafkan. Ini hanya contoh. Menurut keyakinan orang tersebut, si salon A ini udah kurang bagus. Nah, terus si orang yang sering ke salon A ini, untung saya ingat ya, kalau nggak saya dituntut pencemaran nama baik ya, maaf ya, jangan dipublish ya. Dia akan cenderung mempertahankannya. Enggak, bagus, saya udah nyaman di sini bertahun-tahun. Padahal mungkin kualitasnya udah menurun, betul? Sih, itu cara kerja otak manusia, prinsip yang udah diteliti. Nah, kita perlu paham teman-teman. Nah, kaitannya apa dengan kita sebagai pebisnis asuransi? Nah, kita udah belajar di super sales ya. Di sini kita nggak mencari langsung closing. Betul nggak sih? Kita perlu paham, memahami, dan mencari yes kecil. Supaya apa? Supaya mempermudah ketika dia closing. Sayangnya, zaman dulu atau yang partner baru mungkin belum paham. Akhirnya mereka nggak mencari yes kecil. Pengennya langsung yes besar. Akhirnya besar juga kecapaian mengejar nasabah tersebut ya. Tapi kalau mereka, oh bener, tadi menurut Koko sayang keluarga anak Koko, sayang. Koko mikir yang terbaik buat anak Koko, iya. Oh, ini sangat membantu nggak buat Koko merasa tenang ketika Koko punya proteksi seperti ini? Iya, 3 kali, ya kecil. Jadi menurut Koko yang pas, yang mana kok? Dia akan cenderung bilang, iya juga. Itu adalah komitmen dan konsisten ketika dia udah memutuskan, dia akan cenderung dengan keputusannya tersebut. Sama ketika awalnya dibilang nggak menarik. Kita mau ngomong apapun, nggak mudah buat dia membalikan konsistensi tersebut. Karena dia udah komitmen nggak mau di awal. Oke, paham ya Bungkus? Bungkus? Bungkus. Prinsip foot in the door. Nah ini mirip sebenarnya sama komitmen dan konsisten. Itu bahasa Jerman nama suku diganjel napanto. Taruh kaki di dekat pintu gitu ya. Diganjel di pintu ya. Nah, ini bahasa Indonesianya ya. Prinsip berikut. Orang yang udah cenderung basah, naik motor nih. Kalau saya udah terkagok basah, kagok diterobos. Bener gak sih? Jarang ada orang udah kebasan berhenti nunggu di pinggir jalan. Gak ada kan? Gak ada teman-teman. Orang yang udah cenderung basah, udah bakal lanjut terus. Gak mungkin dia, hujan, basah. Berhenti dulu di pinggir. Gitu. Nggak ada ya. Nggak ada. Mereka akan langsung jalan terus. Karena udah tanggung basah. Dan itu adalah prinsip manusia. Yang seperti tadi diteliti. Kalkun ketika ada sesuatu yang mirip anak, berbunyi seperti anaknya, dia akan menganggap itu anaknya. Nah, sama teman-teman, kaitannya adalah dengan ketika kita belajar di super sales, yes kecil itu akan memberikan yes besar. Tanggung, dia udah ngomong yes, masa enggak? Ya, sayang. Mamil enggak. Aneh. Aneh dia sendiri tuh begitu ngomong enggak pasti aneh sendiri. Kayak enggak bener nih apa.
Prinsipnya dilanggar, teman-teman. Prinsipnya dilanggar. Seperti itu. Oke, bungkus ya tadi ya, gampang ya. Prinsip berikutnya adalah prinsip otoritas. Ini banyak dimanipulasi oleh oknum-oknum jelek di luar sana. Banyak orang berseragam oknum, tuh mungkin seperti tentara, polisi, minta-minta sumbangan. Banyak kejadian nggak di luar sana? Banyak yang ketipu. Banyak karena ketika benak manusia membayangkan otoritas, wah ini orang punya otoritas, dia berhak nih melakukan sesuatu, betul? Dia akan lebih mau mendengarkan, lebih mudah percaya. Beda kalau orang, saya ketemu orang gitu ya, penampilan buladik gitu ya bahasa Jermannya. Bahasa Indonesianya nggak keru-keruan gitu ya. Ketemu saya, kok saya Intel. Eh, Koko melanggar ini, Koko perlu bantu ini. Boro-boro percaya, betul? Bener nggak sih? Tapi kalau datang saya polisi rapi beneran, cara ngomongnya bener, seragamnya bener. Mungkin saya bisa percaya loh, betul? Karena benak saya akan langsung berpikir, wah ini orang punya otoritas nih, saya perlu dengerin. Sama terjadi ketika saya ke dokter. Terakhir saya ke dokter, saya kebetulan baru didiagnosa lagi, ternyata jadi punya mah sama GERD. Jadi yang terakhir saya ketemu dokternya masih muda teman-teman, kayaknya baru lulus 2-3 tahun kali ya. Lucu sekali dia pakai setelan dokter, jauh lebih muda dibanding saya umurnya. Mohon maaf nih, rambutnya rata gitu. Model-model Korea ya, kalau saya bilangnya anak-anak labil zaman now gitu ya. Enggak buladik rapi. Cuman kurang 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 meyakinkan gitu ya. Tapi begitu dia ngomong, dia tanya-tanya, saya akan mendengar. Saya akan mendengar karena saya tahu otoritas dia. Dia lebih paham, dia belajar bertahun-tahun lebih dibanding saya. Ya saya perlu dengar. Nah, dia pakai baju putih. Dokter, dokter pinter. Saya perlu dengar, betul? Hah? Otoritas itu adalah prinsip otoritas, teman-teman. Nah, makanya ketika kita bertemu orang yang punya gelar, status atau outfit yang profesional, kita akan cenderung lebih mau mendengarkan, teman-teman. Makanya teman-teman hati-hati kalau pertama kali ketemu orang, usahakan seprofesional mungkin. Saya tuh nggak suka profesional, teman-teman. Saya sukanya stylenya engkau gelodok ya. Guladik ya. Guladik. Pakai kresek enggak lah, kresek malah. Masih masih teteng-tengan loba teu pararuguh gitu ya, masih dipegang sendiri gitu ya. Tapi saya punya temen yang megang kresek, temennya Arya itu ya. Eh tadi sampai mana? Oh, dokter. Oke. Outfit, pakaian kita perlu melatih outfit kita menjadi profesional ketika ketemu calon nasabah, apalagi untuk pertama kali, teman-teman. Beda kalau saya udah kenal dia lama. Mungkin ketika saya ketemu saya pakai jas disepak sama dia ya. Kenapa sih seperti ini? Karena ini teman-teman eh, ada prinsip namanya halo effect. Halo effect itu akan mencenderung ketika ada orang penampilan bagus atau mungkin bentuk luka bagus, dia otak manusia akan membacanya, oh ini orang kalau yang cantik, yang keren, yang ganteng itu kayaknya menarik, pinter, jujur. Iya, otak manusia bacanya gitu loh. Kalau saya pertama kali ketemu orang yang nggak saya kenal, saya misalkan ketemu Michael tadi, rapi, ganteng, wah ini kayaknya pinter, menarik, jujur nih. Duh, saya belum kenal. Beda kalau udah kenal gitu ya. Nah, so kita sebagai pebisnis insurance, mohon maaf nih ya, walaupun teman-teman nggak terlalu nyaman, dress up teman-teman. Profesional, di real dan di media sosial. Di real dan media sosial teman-teman. Di media sosial hati-hati kalau teman-teman suka curhat gak jelas ya. Si eta teh gelo pagi ieu, kaulang deui sambil emot marah gitu ya, titik gitu ya. Orang begitu lihat, ih si mau orang gila, ih. Buladik. Orang tersebut datang ke tempat kita. Belum ngomong pun saya udah hilang respect teman-teman. Belum ngomong pun saya udah nggak respect sama dia. Hati-hati dengan medsos teman-teman.
hati-hati dengan penampilan teman-teman ketika pertama kali ketemu calon nasabah. Ya, bungkus? Bungkus. Prinsip berikut. Prinsip suka dan gak disuka. Ini mirip dengan yang tadi ya. Orang lebih mudah dipengaruhi oleh orang yang kita suka, teman-teman. Jadi di sini saya pernah merasakan sendiri ada sebuah boneka di launching yang mukanya jelek amit-amit, nggak jelas apa bagusnya, lucu kagak, apa kagak gitu ya. Oh, Cry Baby saya suka lucu gitu ya. Tapi ini ada yang namanya Labubu. Naon ya boneka, nggak jelas. Tapi ketika yang membawakan si Labibu ini, Lisa Blackpink, kok jadi aneh kejadiannya, bener nggak sih? Jadi banyak yang ngeburu karena banyak orang suka Lisa, Lisanya approve, berarti saya juga harus approve. Labubu lucu, aneh kan? Yang bikin Labubu memahami prinsip ini, makanya dia menggunakan jasa seorang Lisa. Dan banyaklah korbannya bocil-bocil zaman now ya. Ada juga kejadian nih, pria mapan bisa habis-habisan gara-gara cewek yang dia sukain, betul? Betul gak sih? Iya loh. Padahal nggak ada logikanya. Kalau dipikir sama logika apa nggak ada logika. Tapi ketika ini Daniel yang banyak kejadian, Joshua ini enggak ya? Oh Philip udah habis sama Michelle ya. Giselle. Maaf, saya nggak ada yang namanya Michelle, nggak ada. Oh iya iya iya. Michael. Oke next biar cepat ya. Oke teman-teman, kita paham prinsip ini sangat bagus, betul? Gimana kita jadi disukai oleh orang lain? Ini yang perlu kita pelajari. Nah, pertama, berpenampilan yang baik tentunya yang tadi saya cerita ya. Ini karena ada efek halo gitu ya. Karena begitu orang menarik, oh ini orangnya baik nih. Jujur, cerdas, padahal belum tentu ya. Belum tentu ya. Tapi awal orang bertemu akan berpikir seperti ini teman-teman. Berikutnya, kemiripan. Di sini kita belajar juga di super sales ya. Accruent ya bahasa ininya ya. Ketika orang punya hobinya sama, gaya pakaiannya sama, sifatnya sama, gaya bicara sama, even agama, usia, dan merokok, sama-sama merokok. Mereka akan menganggap, iya balat air. Iya balat orang, ya kabina-bina, ya besti. Gitu ya. Nah itu ya, sama-sama licin ya. Mereka akan duduknya bareng teman-teman, besti. Bukti nyata teman-teman, kekuatan prinsip like and dislike di belakang sana teman-teman ya. Upin Ipin ya. Oke, kita skip lagi, waktu saya terbatas teman-teman. Berikut. Cara ketiga adalah selain kita belajar supaya kita menjadi accruent, teman-teman pelajari lebih lanjut di super sales ya. Berikutnya adalah dengan memberikan pujian. Pujian hati-hati, harus pujian yang tulus. Jangan seperti ini. Kok lu ganteng banget kayak putih kayak Korea. Putih kayak Korea. Percaya nggak dia? He will not buy it, man. Dia nggak akan percaya. Malah ngaledek aing sia. Oh dia percaya aja ya. Oh, oke. Kalau puji yang tulus, yang benar sesuai kondisi orang tersebut. Gila kok gue amazed lu sama lu. Lu bisa berpikiran mau proteksi keluarga. Dan mereka akan senang teman-teman. Pujian itu membuat mereka menyukai kita. Dan kita perlu belajar teman-teman. Gimana kita bisa penampilan yang baik. Bisa punya kemampuan
namanya mirroring kalau bahasa NLP-nya, tapi bahasa ininya accruent, bahasa Indonesia dimirip-miripin. Entah cara ngomongnya disamain, gaya bahasanya, pola pikirnya, apapun itu ya. Teman-teman pelajari, latih. Saya boleh minta waktu lebih panjang sedikit nggak nih? Karena bahannya sih panjang. Boleh ya? Kalau nggak boleh saya pulang sekarang nggak apa-apa sih. Boleh ya? Kayaknya lebih lama sedikit soalnya. Ngaret sekitar 5-10 menit. Boleh ya? Boleh. Banyak budaya di seluruh dunia memiliki cenderungan untuk membalas budi. Ini ada sebuah prinsip namanya timbal balik. Kalau saya dikasih sesuatu, saya akan berpikir, aduh malesinnya gumaha. Aduh, apalagi orang Asia. Ada sebuah prinsip ini. Dan para penjual, para produsen, para pabrik di sana paham ada kondisi ini. Maka mereka melakukan hal seperti ini nih. Di supermarket banyak nggak tester produk? Banyak, mereka kasih rajin. Padahal kalau dipikir-pikir bodoh ya itu orang tuh buang-buang duit, betul? Enggak teman-teman, mereka paham prinsip ini. Yang jual mobil disuruh test drive, udah test drive, senang, ditanyain. Kalau ada duitnya saya langsung beli. Tapi kalau belum ada duitnya, bentar ya. Tapi akan membuat saya merasa nggak enak. Karena ada prinsip timbal balik yang berlaku di dunia manusia, teman-teman. Nah, kita sebagai bisnis insurance ya kita juga jangan terlalu hasem lah kalau bahasa Jermannya ya. Ya, bawain aja yang murah-murah. Orangnya suka apa? Bala-bala. Kita bawain bala-bala. Nggak berapa duit ya. Orangnya suka misalkan combro. Kita tahu ada combro enak nih ya. Kita bawain combro enak walaupun nggak sehat ya. Atau kalau kita punya budget lebih ke nasabah yang udah loyal sama kita. Kita kasih personal gift yang memang kita paham dia suka ini. Nah ini begitu kita ngasih. Kita bukan sedang memberi. Tapi kita sedang mengaktifkan prinsip timbal balik ini teman-teman. Prinsip timbal balik ini. Itu yang kita perlu pahami. Makanya zaman saya dulu, istri saya mah tahu kalau saya mau ke Cianjur, pesenin brownie 10. Kalau saya mau ke Tangerang, pesenin pisang molen 10. Kayak begitu teman-teman. Karena saya paham prinsip ini. Gitu. Prinsip berikut. Prinsip scarcity. Ini mungkin beberapa sering enggak udah familiar ya. Prinsip kelangkaan. Prinsip langka ini akan men-trigger otak bawah sadar manusia. Nggak suka dilangka-langkain. Pokoknya gue harus dapat. Nggak bisa nggak. Ini langka nih, gue perlu dapat. Manusia akan cenderung men-trigger buat ngelawan arusnya. Ini langka, gue harus punya. Begitu. Contoh misalkan kalau di sini ada yang sering dipakai jam. Rolex Limited Edition. Wah, harganya langsung tuh kayak nggak ngotak, yang ngeroket nggak kira-kira ya. Yang di dunia anak saya mungkin kartu Pokemon First Edition. Ada yang se-M lebih. Kan kalau saya mikir mah nu gelo kertas kan gitu unggul kartonnya. 1 M lebih mending uing beli imah gitu ya. Mending saya beli rumah ya. Benar gak sih? Tapi mereka paham prinsip ini. Mereka menggunakannya dengan baik dan akhirnya banyak korban teman-teman. Nah, peraturan dibuat untuk dilanggar. Kalau peraturan banyak sekali orang cenderung pengen ngelanggar, teman-teman. Benar. Kalau nggak ditegakkan. Di Singapura peraturan dibuat ditegakkan. Lihat, nggak ada yang ngelanggar. Di Indonesia, mohon maaf ya, dibuat kurang ditegakkan. Makanya banyak yang ngelanggar. Karena kecenderungan otak manusia tuh puas ketika melanggar. Ditekan dia akan kebalik. Ketika dilangkah-langkahin dia akan mencoba meraih. Seperti itu. Karena ada prinsip scarcity ini. Nah kita gimana nih sebagai partner bisnis insurance? Ya kita perlu memberikan penawaran spesial dengan waktu terbatas. Ini yang sering saya pakai nih ya. Jangan ditiru ya kalau di luar sana ya. Kalau belum cukup nggak apa-apa. Tapi saya sering sekali kok kalau misalkan lo ambil sekarang, lu bakal dapat bonus ini nih dari Prudential ada kasih misalkan diskon cashback premi. Prudential paham gak ini? Paham, makanya mereka bikin kan. Nasabah ambil ini, premi akan dikasih cashback, betul? Betul nggak?
Nah begitu langka, aduh cuma sekarang kita tinggal bilang kok lu kan mau ngambil produk ini ya mungkin nggak sekarang lu ambil tahun depan bulan depan nggak ada yang tahu kok mungkin yang lu lebih nyamannya ngambil kapan tapi saya nggak kok kalau lu mau ngambil produk yang sama lu ambil sekarang lu malah dapat cashback dikasih sekian sama si pro mending kapan sekarang prinsip scarcity bungkus bungkus oke. Nah, teman-teman, kuncinya adalah ketika di sini semua datang ke legacy, ke Prudential, pengen merubah hidup, betul? Merubah hidup, pengen meraih sesuatu. Sayangnya kita hidup di dunia yang segala sesuatu itu perlu menggunakan alat tukar, namanya uang. Jadi kita ini jangan pernah jadi hamba uang, tapi kita hamba kebahagiaan, mengejar kebahagiaan, betul? Sayangnya alatnya namanya uang, makanya kita perlu pandai memahami em, bahwa uang ini hanya alat aja yang kita kejar adalah kebahagiaannya, nilai dari uang ini, maksud dari uang ini apa buat hidup kita. Uang ini adalah saya bisa nyekolahin anak saya, uang ini adalah saya bisa umrohin orang tua saya, uang ini adalah saya bisa bangun tempat ibadah di tempat saya. Nah, yang namanya katanya uang, kebahagiaan, itu disebutnya hasil teman-teman. Ini senternya mana ya? Oh nggak ada. Laser teman-teman ya. Oke. Nanti pulang yang inget cuman buladik doang lagi. Oke, hasil atau result uang yang tadi itu kebahagiaan teman-teman. Mohon maaf nih teman-teman, nggak pernah bisa kita kontrol di tangan kita. Ada di nasabah kita, ada di Tuhan kita. Kontrolnya bukan di kita. Kita ini nggak pernah bisa memaksa orang perlu closing kecuali nasabahnya kita sendiri ya. Itu kontrolnya di kita. Tapi begitu di orang lain, ya kontrolnya di orang lain. Rezekinya di tangan Tuhan. Yang kontrolnya di kita adalah yang sebut namanya aktivitas kita yang diterjemahkan dengan tema saat ini adalah di measure, betul? Bentuknya adalah OCS teman-teman. Aktivitas ini bentuknya nyata ditulis teman-teman di OCS. Itu 100% ada di tangan kita semua. Kita yang menentukan, kita yang mengatur mau aktivitas sebanyak apa kita, betul? Nah, ada yang berikutnya lagi selain aktivitas yang perlu bagus ternyata buat hasil yang bagus itu memerlukan namanya skill dan knowledge. Knowledge hari ini teman-teman belajar tentang prinsip-prinsip seperti ini. Itu mengupgrade knowledge teman-teman nggak? Mengupgrade, membantu teman-teman. Sayangnya kalau knowledge ini nggak pernah dibawa dengan aktivitas, nggak akan pernah menjadi skill. Teman-teman hari ini paham, wah gue tahu banget nih, ini hebat banget di prinsip. Dan teman-teman nggak pernah menggunakannya ketika beraktivitas bantu orang di luar sana. Ini nggak akan pernah menjadi skill. Teman-teman nggak akan soft membaca salah-salahnya. Oh ini situasinya kayak gini nggak akan pernah teman. Sayangnya yang kita bisa lakukan sebagai leader, menginfluence teman-teman adalah di bagian knowledge paling banyak. Untuk skill 100% ada di tangan teman-teman. Karakter ada di tangan teman-teman. Mungkin kita sedikit bisa bantu di bagian activity dengan cara membantu teman-teman menemukan why. Teman-teman, Tuhan punya kuasa, betul? Hasil jangan diganggu-gugat. Teman-teman bukan Tuhan. Teman-teman sebagai orang yang lagi mengejar impian teman-teman perlu fokus di aktivitas teman-teman, upgrade skill teman-teman, perbesar karakter teman-teman, tambah pengetahuan teman-teman. Kita di sini leader-leader komitmen memberikan knowledge yang kita punya yang terbaik buat teman-teman. Sayangnya apapun yang kita berikan terbaik, oh teman-teman nggak lakukan bagian teman-teman, nggak akan kemana-mana. Nggak akan kemana-mana. Skill didapat dari aktivitas, semakin seringnya semakin lancar. Knowledge didapat dari kemauan untuk belajar. Teman-teman mau datang ke sini hari ini, akan dapat sesuatu. Betul? Aktivitas. Aktivitas yang teman-teman lakukan tiap hari itu akan membentuk karakter teman-teman.
Ketemu orang, dibatalin janji pertama kali, bete-nya seminggu gitu ya. Kedua kali bete-nya 3 hari. Udah ke 10 kali, ke 100 kali digituin nasabah gitu. Seri, ketawa aja benar teman-teman. Karakternya udah beda, responnya udah beda. Responnya udah beda. Karena teman-teman ketika ngabisin faktor aktivitas tersebut lagi memperbesar otot teman-teman. Otot karakter, otot skill teman-teman. Lagi dibentuk di aktivitas teman-teman. Dan kita sebagai leader nggak bisa apa-apa di bagian memperbesar tersebut teman-teman. Dan semakin teman-teman terjatuh, percaya semakin teman-teman kuat. Karena hanya ketika manusia terjatuh, dia akan menjadi lebih kuat. Percaya itu. Nah, ketika kita memperbesar sesuatu, kita pengen perbesar skill kita lewat aktivitas. Ya pasti ada yang perlu dikurangi teman-teman. Dunia ini adil. Ketika saya memperbesar aktivitas, tentunya ada yang dikurangi. Karena kenapa? Tuhan kita adil, memberikan kita waktu sehari sama. Berapa? 24 jam. Nggak ada yang di sini yang 25 jam, nggak ada. Ada nggak? Kalau ada saya mau belajar caranya teman-teman. Benar, saya panggil dia maha guru. Nggak ada kan? Semua sama. Satu hari 24 jam. Ketika saya mau menambah, memperbesar sesuatu, saya akan mengurangi sesuatu. Rumus yang pasti. Memperbesar apa nih? Waktu aktivitas bantu orang, waktu belajar. Akan mengurangi kenyamanan sementara teman-teman. Mungkin ketika teman-teman di sini, ngurangi kenyamanan teman-teman yang biasa tidur lebih lama. Yang bisa punya waktu kopi pagi hari. Misalkan tiba-tiba nggak ada karena harus buru-buru ke sini, betul? Yang leha-leha, main game, nonton Netflix, tidur siang, sama family time, nggak berhenti-berhenti gitu ya, liburan, boleh nggak? Boleh. Cuma ketika teman-teman mau memperbesar sesuatu, ya perlu ada yang dikurangin. Sesimpel itu. Pahamilah teman-teman, kenyamanan sementara, penderitaan jangka panjang. Kenyamanan sementara teman-teman, itu penderitaan jangka panjang teman-teman. Makanya beranikan diri kita untuk bilang iya sama penderitaan jangka pendek. Jangka pendek teman-teman. Nggak ada yang permanen disuruh seumur hidup menderita, nggak ada. Di sini nggak ada. Leader teman-teman paham. Nggak pernah di sini teman-teman disuruh menderita jangka panjang, nggak ada. Tapi leader-leader di sini paham teman-teman perlu menjalani proses. Mungkin terluka, mungkin menderita. Tapi hanya sementara. Untuk apa? Untuk membentuk karakter teman-teman. Untuk memperkuat otot, mental, skill teman-teman. Ketika teman-teman udah punya ototnya, ya teman-teman tinggal lihat leader-leader di sini. Mereka yang kerja kayaknya udah enjoy. Kita lihat ada Glenn, Ivansan, Rico, Adri, Philip. Mereka udah nggak di komen-komen, nggak ada keluh-keluh, jalanin tiap hari seperti itu. Ototnya udah ada, skillnya udah ada. Karena teman-teman dalam hidup kita akan selalu mengalami salah satu dari dua hal ini. Ivan paling senang. Pain of self-discipline, teman-teman. Menderita karena self-discipline kita melakukan hal-hal yang nggak nyaman jangka pendek. Pasti pain, teman-teman. Atau teman-teman juga bisa merasakan pain of disappointment. Kekecewaan karena kenapa nggak dari dulu gue kejar yang terbaik. Sekarang waktunya udah lewat, orang tua gue udah nggak ada. Anak gue udah keburu mau masuk kuliah. Anak gue udah perlu ini. Akan kecewa teman-teman. Kita nih akan selalu mengalami salah satu dari dua hal ini. Nah teman-teman, hari ini saya pengen kita punya renungan, memahami lebih jauh apa sih proses yang kita perlu lakukan. Kita di sini di-measure, diukur dengan OCS, betul? OCS itu hanya sebuah angka, 10, 12, 15. Tapi dari balik angka tersebut, kita tahu bahwa angka tersebut adalah proses teman-teman, betul? Penderitaannya teman-teman di jalan, betul? Itu adalah angka yang diukur teman-teman. Supaya apa sih kita punya pain hari ini? Supaya kita bisa bangga di depan sana teman-teman. Enggak disappointment, enggak kecewa. Untung gue lakukan yang terbaik.
Untung dulu gua begini. Nah, hari ini kita coba sama-sama kita merenungi lebih dalam. Bener nggak sih yang kita lakukan? Kadang kita capek ketika di luar sana. Betul nggak sih? Siapa di sini yang nggak pernah capek? Robot. Robot nggak pernah capek. Yosua yang punya selalu paling energik yang saya tahu di kantor ini ya. Loncat-loncat 300 juta kali juga kuat kayaknya ya. Tapi pasti pernah capek, betul? Betul. Oh, salah nanya saya ya, salah nanya saya ya. Oke, nah kita perlu paham bahwa apapun penderitaan kita hari ini, itu adalah kebanggaan kita di masa mendatang. Yuk hari ini kita akan lebih mendalami hal ini. Nanti setiap ada kalimat merah, kalau di slide ada kalimat merah, saya akan baca duluan dan teman-teman ikuti belakangannya, boleh? Jadi ketika misalkan kalimat merahnya pain today, pride tomorrow. Nah, teman-teman langsung manggil pain today, pride tomorrow. Oke? Salah lagi aja nunjuk Yosua. Di sebelahnya dua. Yuk teman-teman kita benar-benar mau menanamkan ini di benak kita dan membentuk sebuah anchor untuk membantu teman-teman ketika di luar sana teman-teman paham yang teman-teman lakukan adalah untuk kebanggaan teman-teman di depan sama. Bukan lagi bercapek-capek, bukan lagi membuang waktu, bukan lagi nawarin orang, bukan lagi bantu orang, tapi sedang menjalankan proses untuk kebanggaan di depan sana, teman-teman. Pertanyaan yang perlu kita tanyakan kepada diri teman-teman semua ya, diri kita sendiri adalah ini, teman-teman. Apakah Anda mau berkorban hari ini untuk mendapatkan hasil yang Anda mau di kemudian hari? Hanya orang sukses, teman-teman. Hanya orang sukses yang mampu meraih hal-hal besar. Nggak ada orang yang leha-leha bisa sukses. Nggak ada. Hanya orang yang sukses mampu meraih hal-hal yang besar dalam kehidupannya. Karena orang-orang sukses ini mampu menunda kenyamanan sesaat mereka. Ini adalah tentang bagaimana mengatakan tidak pada aktivitas yang memberikan kenyamanan sementara dalam hidup kita semua. Dan juga memberikan Anda penderitaan di masa depan. Ini adalah tentang memiliki keberanian dan disiplin untuk bilang iya pada aktivitas yang membuat kita menderita sementara, teman-teman. Dan untuk kebaikan jangka panjang kita. Pain today, pride tomorrow. Sambil berdiri, teman-teman. Pain today, pride tomorrow. Silakan duduk lagi. Ini adalah tentang memilih. Teman-teman punya pilihan. Pilih aktivitas yang kurang menyenangkan. Setiap hari. Walaupun mereka tidak mudah. Aktivitas ini nggak mudah buat dilakukan, teman-teman. Teman-teman perlu memaksa diri kita melakukannya. Karena kita tahu itu akan membuat kita semakin kuat. Fokus kepada aktivitas yang dapat membangun mental kita, teman-teman. Sangatlah mudah untuk menunda melakukan aktivitas bantu orang, ditunda dulu nanti lagi. Mudah, teman-teman. Tapi apakah akan membuat kita menjadi lebih kuat di masa mendatang? Enggak, teman-teman. Pilihlah yang berat, teman-teman. Kenapa? Pilihan yang berat adalah untuk tetap melakukan aktivitas kita walaupun tidak nyaman, untuk buat janji temu, untuk bantu orang. Tapi aktivitas ini akan membuat kita semakin kuat, teman-teman. Kita semakin lancar. Pain today, pride tomorrow. Sambil berdiri. Silakan duduk lagi, teman-teman. Tidur siang, main game, nonton Netflix, malas-malasan.
Semua ini akan memberikan kesenangan sesaat, teman-teman. Kesenangan sesaat, tetapi tidak akan membuat kita menjadi kuat, teman-teman. Nggak ada otot yang dilatih, nggak ada mental yang dibentuk, nggak ada skill yang dibangun, nggak ada, teman-teman. Malah membuat kita semakin lemah. Tidak mudah untuk menolak hal-hal tersebut, nggak mudah. Tetapi memilih aktivitas yang benar untuk dilakukan akan membuat kita menjadi kuat, teman-teman, di masa depan. Penderitaan sementara, kebaikan jangka panjang. Menderita hanya sementara demi kebaikan jangka panjang, teman-teman. Nggak ada seorang pun akan mendapatkan hal-hal besar dalam hidupnya tanpa menunjukkan self-discipline, teman-teman. Nggak ada. Nggak ada orang yang punya hal besar tanpa punya self-discipline yang kuat. Tidak ada seorang pun akan mencapai level yang lebih tinggi dalam kehidupannya tanpa menunjukkan self-discipline yang kuat, teman-teman. Nggak ada. Apabila kita tidak sedang berkorban hari ini untuk masa depan yang lebih baik, kita semua tidak akan mendapatkan kebanggaan di depan sana, teman-teman. Kalau kita nggak berkorban hari ini, kita nggak akan bisa berbangga di depan sana, teman-teman. Self-discipline is self-reward. Self-discipline is self-reward, teman-teman. Itu adalah penghargaan terbesar untuk diri kita sendiri. Karena kita mampu mengalahkan diri kita sendiri, teman-teman. Nggak ada perasaan yang lebih baik ketika kita sadar bahwa kita lagi bentuk diri kita. Kita lagi bentuk diri kita. Aduh, enak gila gue sekarang jadi lebih enak. Gue jadi lebih lancar. Gue ketemu orang lebih nyambung, lebih gampang nyambung, lebih dihargai. Karena kita bertumbuh, teman-teman. Nggak ada perasaan yang lebih baik ketika kita melihat di cermin. Gila ya, apa yang gue lakuin selama ini. Saya loh yang bentuk jadi gue seperti ini. Ini gue yang bentuk, gue yang bangun di masa lalu. Saya yang create ini, seorang ini, saya yang create. Saya berkorban demi ini dan saya berjuang demi seorang yang sekarang ada di cermin ini. Dan saya bangga melihat saya bertumbuh seperti ini. Kita hanya dapat merasakan ini bila kita memiliki self-discipline dan keberanian untuk menolak aktivitas yang nggak bagus. Aktivitas yang meracuni. Kita perlu menolak semua aktivitas yang menjauhkan kita dari goal kita, teman-teman. Kalau goal kita itu berarti buat kita. Dan bilang iya pada pilihan-pilihan aktivitas yang membangun kita. Yang membuat kita bertumbuh, yang mendekatkan kita dengan goal kita, dan membawa kita tempat seharusnya kita berada. Di depan sana, di ketinggian sana, saya harus di sana. Saya akan bilang yes sama aktivitas tersebut. Pain today, pride tomorrow. Courage today, pride pride tomorrow. Sacrifice today for a better tomorrow. Silakan duduk. Teman-teman, jadilah kuat hari ini sehingga kita bisa punya kebanggaan di depan sana, teman-teman. Jadi kuat hari ini, bukan besok. Jadi kuat hari ini sehingga kita juga akan kuat di masa depan. Disiplin hari ini sehingga kita akan menjadi bangga di depan sana. Jangan berpikir aktivitas yang nyaman saat ini, teman-teman. Berpikirlah apa yang akan membuat kita menjadi lebih baik. Apabila kita tetap melakukan aktivitas yang nyaman sekarang, maka hidup kita akan menjadi sulit di masa depan, teman-teman. Apabila kita melakukan aktivitas yang kurang nyaman, bantu orang, janji temu, ketemu orang, ngurus klaim, maka hidup kita akan menjadi lebih baik di masa depan. Masa depan kita sekarang sedang memohon
kepada kita, begging you, please bertumbuh, please lakuin yang terbaik. Saya lagi menunggu kesuksesan kamu. Please lakukan pilihan terbaik di hidup Anda saat ini. Tanyakan kepada diri kita setiap kali kita memulai hari, apakah aktivitas saya akan membawa saya ke masa depan yang lebih baik? Bila kita terjatuh, ingat, ini adalah pertandingan, teman-teman. Bukan buat kita, tapi buat orang-orang yang kita sayangi. Buat mereka kita bertanding, teman-teman. Ini adalah pertandingan konsisten. Bukan hanya pertandingan satu waktu, tapi pertandingan jangka panjang. Bila seminggu kita hanya 4 hari yang baik, nggak apa-apa, teman-teman. Tapi minggu depan saya akan lakukan 5 hari lebih baik. Minggu depannya lagi saya akan lakukan 6 hari lebih baik. Itu pertandingan konsisten, teman-teman. Ketika saya udah 6 hari lebih baik, saya lakukan terus-menerus, akan memiliki habit. Habit ini yang akan mengantarkan kita untuk bisa berbangga di depan sana, teman-teman. Lakukanlah hal-hal yang benar untuk dilakukan, teman-teman. Bukan yang baik, yang benar. Karena apapun pain kita hari ini akan menjadi pride kita di depan sana. Dan ketika hari itu tiba, teman-teman, bersyukur, teman-teman. Bersyukur kepada Tuhan kita, kepada diri kita sendiri, atas keputusan yang kita mulai di hari ini. Pain today, pride tomorrow. Thank you, teman-teman. Kasih bos sekali lagi buat kau. Thank you Kak Willy. Silakan dulu teman-teman. Mau nggak buat gue pribadi lebih deg-degan closingin Kak Willy daripada gue sharing yang di depan loh. Karena jarang-jarang nih Kak Willy sharing nih, bagus banget kan teman-teman. Dapat banyak hal ya. Beberapa hal yang gue catat adalah, dan udah gue lakukan adalah, Kak Willy bilang ada salah satu prinsip dress up ya, biar terlihat pintar. Nah hari ini gue dress up biar terlihat pintar kok. Ya banyak banget, tadi kalau gue ngitung ada 9 ya kok ya. 9 prinsip yang Ko Willy bawain ya. Dan menurut gue dalam sebuah saling proses tuh ini hal-hal yang gak kelihatan seringkali. Maksudnya kan gak apa-apa, pain today. Nggak, matiin aja suaranya gak apa-apa ya. Lo kebayang gak kantor kita sama kantor depan harga preminya sama gak? Sama ya. Produknya sama gak? Komisinya atau yang di seberang lebih gede? Sama semua ya. Kenapa ada orang yang bisa jualan begitu mudah, ada orang yang struggle dengan jualan teman-teman. Karena orang-orang yang hebat memahami prinsip-prinsip yang Ko Willy tadi bawain. Bedanya cuma sesimpel ada orang yang tahu tapi nggak melakukan, tapi ada orang tahu dan melakukan teman-teman ya. Jadi gue belajar banyak, Ko Willy salah satu panutan gue nih teman-teman ya. Dan yang menurut gue penting adalah, Mas Sore matiin aja nggak apa-apa. Oh, tetap ada gitu. Gue jadi terbakar gitu. Ya, jadi gini, menurut gue ya setelah gue beberapa lama di Prudential, cara boleh fleksibel teman-teman, tapi prinsip mesti kaku. Nah prinsip-prinsip tadi kalau teman-teman lakuin, lu nggak akan pernah tahu lu bisa sampai ke titik mana ada di bisnis ini loh teman-teman. Ya, tapi kadang-kadang kita suka kalah sama gambar ini, kok boleh minta kertas ini nggak? Tadi gue lihat satu gambar yang bagus ya. Ya, kan sekarang prinsipnya udah diceritain. Kenapa ada orang yang melakukan, ada orang yang nggak melakukan. Tadi gue lihat gambar bagus nih ya. Jadi di sini ada namanya find out, ya, find out. Di sini failure teman-teman. Ya, ini 1, ini 0, 1, ini 10, 0, 1, 10 ya. Semakin banyak lu lakukan kegagalannya ya, maka semakin banyak pengalaman dan lu akan tahu lebih banyak teman-teman. Ya tapi begitupun sebaliknya, kalau lu nggak lakukan dan tidak mengalami apapun, lu tidak akan tahu apa-apa teman-teman. Nah hari ini prinsip yang Ko Willy ceritain adalah untuk kita ngalamin dan tahu banyak teman-teman gimana bisnis ini bisa berjalan dengan sangat baik. Ya, dan tentu saja yang Ko Willy tadi bilang, itu tidak akan jadi skill kalau hanya jadi knowledge kalau lu nggak pakai dengan OCS point teman-teman. Kebetulan hari ini Ko Willy datang bukan di bulan Desember, masih bulan April teman-teman. Kebayang gak kalau Ko Willy sharingnya sekarang Desember, sisa waktu 1 bulan gimana teman-teman? Aduh ya. Tapi sekarang masih ada bulan April di mana
April sampai ke Desember teman-teman punya 8-9 bulan yang sangat berharga teman-teman. Ya saya mau ajak teman-teman yuk bulan ini adalah bulan kita konsisten teman-teman. Siapa yang paling konsisten yang bisa lakukan prinsip ini dengan baik menurut gua kita bakal kaget 2026 bisa bakal jadi tahun yang luar biasa buat kita loh teman-teman ya. Ya jadi sekali lagi buat kali ini kita kasih plus. Win today, prize tomorrow. Saya kembali ke MC. Thank you teman-teman.